Selamat malam, selamat malam. Selamat datang lagi di Midnight Live. Bagaimana kabar penonton? Bagaimana penonton, akhir pekan sudah ada rencana? Belum ya? Banyakin nabung. Jangan beli barang terus. Kumpulin duit sedikit demi sedikit. Lama-lama habis. Kepake terus buat cicilan. Ya udah, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Kita langsung ke berita yang pertama. Karena ini adalah satu-satunya berita untuk malam ini. Berita malam ini kita bahas soal musisi, masyarakat, dan pelaku usaha yang sekarang lagi dibenturkan urusan bayar royalti lagu. Kayak orang mau karaoke belum nyanyi tapi udah disuruh bayar biaya megang mic. Uye. Masalahnya edukasi dan sosialisasi royalti musik dari pemerintah selama ini kayak karaokean tapi mic-nya mati. Mulutnya mangap-mangap, gerakannya ada tapi suaranya nggak kedengeran. Lo jangan suara lo kena royalti nanti. Beberapa pekan terakhir dunia usaha lagi was-was, khususnya sektor kuliner dan hiburan. Semenjak pengelola mie gacoan di Bali ditetapkan sebagai tersangka karena muter lagu tanpa bayar royalti. Namun belakangan sudah damai setelah mie gacoan bayar royalti sampai tembus 2,2 miliar rupiah. 2,2 miliar bisa bangun toko laserdisc tuh. Bisa aja saya. Jadul ya. Zaman kita juga. Bayangin pengelola restoran sekarang buka usaha sambil tepok-tepok telinga. Takut ada lagu nyelip masuk. Sampai-sampai kalau masak harus mode silent. Takutnya suara panci ketemu centong dikira musik instrumental. Nangong. Mie-nya belum mateng, yang nagih royalti udah datang. Dampaknya langsung terasa. Banyak kafe dan restoran sekarang memilih senyap total. Tanpa musik kayak biasanya, sepi. Putar musik royalti, suara alam royalti. Akhirnya mereka memilih muter suara rakyat. Suara rakyat mau teriak sampai tenggorokan pindah ke lambung. Itu juga gak ada yang denger. Iya gak sih ya? Tapi di sisi lain para musisi juga nggak bisa tidur nyenyak. Karena uangnya nggak tahu nyasar kemana. Siapa aja yang muter lagunya, diputar di mana aja, dapatnya berapa. Nggak ada laporan yang rinci. Cuma transferan yang kadang cuma cukup buat ganti senar doang. Akibatnya sebagian musisi sampai sekarang masih ogah-ogahan daftar ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Bukan karena malas, tapi karena informasi dan prosedurnya nggak jelas. Belum lagi penghitungan royalti yang mirip ramalan zodiak ya. Nggak terverifikasi, nggak pasti. Daftar LMK atau LMKN bukannya karya terlindungi, justru lebih kayak ikutan asuransi tapi tanpa polis. Susah klaimnya. Urusan royalti ini sebenarnya udah ribut dari bulan Maret 2025. Dan suasananya semakin panas saat 29 musisi kompak ngegas bareng ke Mahkamah Konstitusi. Bukan kompakan mau bikin konser amal, tapi buat gugat pasal. Mereka bertanya-tanya, apa benar regulasi soal royalti ini untuk melindungi musisi? Atau cuma buat kasih fee ke para petinggi yang lagi nyaman nikmatin empuknya kursi? Karena yang dirasa kok cuma urusin cuan, tapi minim perhatian. Di saat semua orang nanya, ini gimana? Pemerintah cuma bisa jawab, kami segera berkoordinasi. Tapi koordinasinya kayak sinyal di gunung. Nggak nyambung-nyambung. Pemerintah bilang sudah sosialisasi, sudah edukasi, tapi masih minim. Sosialisasinya kemana? Jangan-jangan cuma ke grup WA keluarga. Yang biasanya cuma dibales emot jempol.
Jadi sejak ada Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, ada 14 sektor usaha yang wajib bayar performing rights kalau mau muter lagu. Pokoknya selama buka usaha dan ada lagu diputer tanpa bayar royalti, ya siap-siap aja dianggap hiburan ilegal. Dan royalti itu mahal, mau lagunya cuma satu kata diulang-ulang terus, atau lagu metal durasi 15 menit, harganya sama aja. Tarif royalti ini sebenarnya sudah diatur resmi lewat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Restoran dan kafe wajib bayar 60.000 per kursi per tahun buat hak cipta, dan 60.000 lagi buat hak terkait. Artinya setiap kursi yang nganggur doang, tetap harus ikut nanggung biaya dengerin lagu TikTok yang diputar non-stop. Untuk pub, bar, dan bistro lebih seru lagi. Hitungannya per meter persegi per tahun. 180.000 untuk hak cipta dan 180.000 buat hak terkait. Totalnya Rp360.000 per meter persegi per tahun. Semakin panjang lantai lo buat goyang, semakin dalam juga ngerogoh kocek buat bayar royalti. Misalnya nih Anda punya bar luasnya 500 meter persegi. Jadi buat royalti per tahun Anda harus bayar 180 juta buat royalti. Nggak peduli tuh barnya cuma 50 meter, sisa 450 meternya buat toilet. Kalau total luasnya 500 meter ya. Mending jadiin kos-kosan ya. Dan yang paling mahal buat klub malam dan diskotik. Yang punya klub dibebani sampai 250.000 per meter persegi untuk hak cipta. Plus 180.000 lagi buat hak terkait. Total 430.000. Jadi kalau Anda ke klub terus tembak langit di toilet, itu lantai yang diinjek juga kena tarif. Lihat tarif tersebut pelaku usaha teriak kalau tarifnya ngawur. Padahal omset usaha naik turun terus ya. Udah kayak mood gebetan yang diminta split bill. Emosinya naik turun. In this economy, usaha makin susah, uang makin ngilang. Masa tarif royalti tetap ngebut kayak motor remblong di jalan turunan? Yang ada nyungsep. Jangankan bayar royalti, lihat tagihan pajak sama listrik aja udah ngeri. Tapi Komisioner LMKN Ikke Nurjanah bilang angka itu masih bisa dibahas. Katanya bisa dinego, ditinjau dulu ke lapangan sebelum ditagih. Ya meski ujung-ujungnya tetap bayar. Ikke juga ngaku kalau selama 10 tahun ini LMKN masih punya banyak PR. Dari sosialisasi ke publik sampai alat pendeteksi otomatis. Come on, yang numpuk pekerjaan rumah tapi rumah makan yang dibikin susah. Senada dengan Ikke, Komisioner LMKN bidang collecting dan lisensi Yesi Kurniawan bilang khusus buat kafe dan resto pemilik usaha boleh ngitung sendiri jumlah kursi yang terisi. Sistemnya self assessment katanya. Jadi kalau kafe kamu cuma ada 10 kursi, ngaku 5 aja. Tapi di negeri yang foto selfie aja harus pakai filter dulu. Gimana mau ngarep self assessment yang jujur? Dan lebih ajaib lagi, Yesi juga bilang kalau jumlah lagu yang diputer gak ngaruh ke biaya royalti. Mau muter 1 lagu apa muter 100 lagu harganya sama. Gimana bisa bener datanya kalau begini? Tapi ya sudahlah. Biasanya data itu cuma opini yang diketik rapi. Bisa aja saya. LMKN juga memastikan tarif royalti berlaku sama rata untuk semua usaha. Mau kafe kecil yang kursinya aja masih nyicil, atau resto besar yang parkirannya seluas lapangan bola, sama aja di mata LMKN. Gampangnya gini, mau warteg di pojok gang yang cuma ngandelin rice cooker dan angin dari ventilasi, bakal dikenakan tarif yang sama kayak restoran fine dining yang manggil DJ dan WC-nya ber-AC. Bayar royaltinya tetap dilihat dari jumlah kursi yang terisi. Tapi masalah sebenarnya bukan cuma bayar-membayar. Yang bikin gelisah adalah uangnya beneran sampai nggak nih ke yang nyanyi atau yang bikin lagu. Pengusaha bingung, musisi curiga. Penonton ketawa, saya waspada. Kayak hubungan LDR, sama-sama nunggu kabar tapi nggak pernah Sherlock. Curiga terus bawahnya kan. Uye.
Salah satu yang bersuara lantang adalah Ahmad Dhani. Katanya sih royalti dapat, tapi rincian laporannya nggak pernah nyampe. Akhirnya pada 18 Maret 2022, Dhani mutusin buat cabut dari LMK yang mengelola karya-karyanya. Kalau musisi sekali Ahmad Dhani aja cabut, gimana nasib musisi yang cuma viral di FYP 3 hari? Jangankan royalti, dapat notifikasi aja udah happy. Dikira undangan manggung, ya. Ternyata notifikasi tagihan tunggakan 3 bulan. Hal senada disampaikan musisi lainnya, yaitu Anji. Anji menyoroti soal transparansi royalti. Di era digital kayak sekarang, masa iya urusan transparansi masih kalah sama Cenayang? Anji juga menyoroti soal potensi penyimpangan dana, terutama untuk lagu-lagu yang nggak pernah diklaim pemiliknya. Bisa jadi duitnya mengendap di kas lembaga. Nggak rekening, nggak tanah, nggak royalti, kalau nganggur bisa hilang semua. Ujung-ujungnya LMK kayak lembaga amal jadi-jadian. Yang amal musisi dan pengusahanya, yang cuan pengurus lembaganya. Tapi di tengah kisruh royalti ada juga musisi yang datang dengan empati. Yang membebaskan lagunya diputar di mana aja, nggak usah bayar-bayar. Belakangan muncul vokalis Juicy Lucy, Uwan Kaisar. Lewat live IG dia bilang lagu Juicy boleh diputar di kafe tanpa izin dan tanpa bayar. Bahkan dia nyaranin daripada ribet mending muter lagu lo-fi YouTube. Biar gak cuma bebas royalti tapi juga bebas stres dan lebih galau pas inget-inget mantan. Apalagi inget rasanya. Rasa yang pernah ada. Ahmad Dhani juga ngumumin lagu-lagu Dewa 19 versi featuring Firza atau Elo boleh diputer gratis di kafe. Asal DM dulu. Lanjut, Charlie Van Houten juga bilang lagunya boleh dibawain siapa aja. Gak usah ribet bayar-bayar. Vibe-nya udah kayak temen royal yang ngajak nongkrong akhir bulan. Udah ambil aja semua. Apa aja gue beli asal murah. Thomas, basis band Gigi juga kasih keringanan. Katanya kalau bayaran band kafenya di bawah 5 juta, bebas bawain lagunya. Dan sang raja dangdut Rhoma Irama gak mau ketinggalan. Lewat YouTube-nya, dia bilang lagu-lagunya bebas diputar dan boleh dinyanyiin siapa aja. Asal jangan dengerin sambil judol. Judi ya. Karena judi meracuni keimanan. Tapi masalah belum tamat bosku. Kalau dikulik lebih dalam, struktur lembaganya juga bikin pusing. Jadi sekarang ada 2 jenis lembaga yang dari tadi udah kita sebutin, yaitu LMK dan LMKN. Yang satu bagian nagih, yang satu ngurus bagi-bagi. Tapi kadang yang ditagih nggak ngerti, yang dibagi juga nggak nyampe. Ibarat pacaran sama player, duitnya jalan-jalan, cintanya belum tentu kesampean. Tiba-tiba tes DNA. Lanjut ya. Jadi LMK itu lembaga yang menarik royalti dari anggotanya dan bisa dibikin siapa aja. Asal punya 200 anggota pencipta lagu dan 50 anggota hak terkait bisa bikin lembaga. Sementara LMKN dibikin sama negara, posisinya ngawasin para LMK tadi. Dan bisa ikut nagih juga tapi buat musisi yang nggak gabung ke LMK manapun. Jadi dulunya royalti yang harusnya kayak bayar tol, cuma satu gerbang, satu harga. Malah kayak pungli jalur alternatif, jalan tikusnya banyak dan tiap 5 meter ada yang nagih iuran. Ujung-ujungnya pelaku usaha bingung, musisinya puyeng. Dan setelah ramai di medsos dan bikin kisruh di grup-grup WA keluarga, pemerintah akhirnya angkat suara juga. Tanggal 5 Agustus 2025, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang pemerintah bakal cari solusi. Ya, semoga beneran cari solusi, bukan cari panggung. Besoknya Menteri Kebudayaan Fadlizon langsung nyamber, katanya semua pihak harus duduk bareng. Duduk bareng cari solusi. Bukan duduk dia main HP lanjut japrian kirim stiker. Cuma bikin puyeng doang. Fadlizon bilang masyarakat pasti ngerti pentingnya royalti asal dijelasin dengan benar.
Masalahnya yang jelasin aja masih bingung. Apalagi yang dengerin. Saya yang baca aja bingung. Tapi ya udahlah, yang penting nongkrong di kafe, siapa yang ngomong terserah, asal kopi dibayarin. Gak mau ketinggalan sorotan kamera, anggota Komisi 8 DPR RI, Mafirion, ikut buka suara. Katanya drama royalti ini jangan dibiarkan terus memanas. Kalau makin panas kan takut gosong ya. Menurut dia keresahan datang dari dua arah sekaligus. Pelaku usaha dan musisi yang sama-sama takut tekor, takut ditangkap pas lagi muterin atau nyanyi lagu orang. Katanya lagi ini nggak sehat buat industri kreatif. Masa industri kreatif isinya saling curiga? Seharusnya yang curiga itu kan aku ke kamu. Di WA slow respon. Tapi cepet banget nge-like postingan orang ya. Mafirion juga bilang jangan lihat royalti cuma dari kacamata hitam putih. Ntar pengusaha jadi putih, musisi jadi hitam, terus masyarakat jadi abu-abu. Bingung. Dia juga cerita dulu pas awal-awal penerapan pungutan royalti cuma dapat 400 juta setahun. Sekarang udah tembus 200 miliar rupiah per tahun. Tapi dia ngingetin duit segede gitu ya. Cuma berguna kalau dikelola secara adil dan transparan. Betul. Jangan sampai nanti yang nyanyi tenggorokannya kering, yang ngumpulin duit bisa beli sound horeg keliling. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti ikut masuk line up dewan yang ikut nyanyi dalam drama royalti. Dia menyampaikan kekhawatirannya, bukan karena nggak diajak nyanyi, tapi karena banyak usaha kecil yang ketiban beban royalti tanpa tahu apa-apa. Katanya skema pemungutan royalti ini mesti ditinjau ulang. Dia menegaskan perlindungan hak cipta memang penting. Tapi nggak semua orang paham soal lembaga, prosedur, dan siapa yang berhak nagihnya. Dia ngingetin hukum itu jangan kaku, kayak kanebo kering. Penerapan aturan harus ada pertimbangan sosial dan ekonomi. Evita ngusulin biar ada klasifikasi yang jelas, jangan sampai usaha kecil ditagih royalti. Masa kafe kecil yang muter lagu dari radio disuruh bayar iuran royalti yang sama kayak restoran Michelin Star? Tahu nggak kamu resto Michelin Star? Yang mahal. Bukan ban. Ya itu kan nggak adil. Kesenjangan royalti. Sementara itu Ketua LMKN Dharma Oratmangun ngerasa dituduh mau bunuh usaha kecil kayak kafe dan resto. Ia pun membantah tegas. Dia bilang itu narasi nggak bener dari orang-orang yang baca aturan cuma sampai judulnya aja. Dharma ngegas lagu internasional aja wajib bayar royalti di sini. Karena kita ikut perjanjian global hak cipta. Lagu internasional tapi yang narik royalti warga lokal. Yakin tuh duitnya sampai ke musisinya. Dia juga bilang kalau sekarang banyak pengusaha cari jalan ninja buat menghindari royalti. Pasti. Ada yang muter suara-suara alam, bukan alam badukun, tapi suara hutan, suara hujan, suara air terjun, suara kodok. Tapi kata Dharma itu semua ada hak ciptanya, kalau direkam, diedit, di-mix. Ada juga royaltinya. Bisa-bisa suara orang lagi nukang kena royalti. Lagi ngebor pipa di remix. Komisioner LMKN bidang collecting dan lisensi Yesi Kurniawan juga ngingetin suara alam itu ada yang buat, ada yang punya. Jadi nggak sembarang bisa diputer buat ngopi santai sama gebetan. Jadi suara angin sampai suara kodok keselak itu semua hasil proses kreatif. Kodok keselak. Dan kalau rekaman suara alam itu punya pemilik hak cipta terus diputar di tempat usaha buat narik pelanggan tanpa izin, itu juga pelanggaran. Menanggapi heboh royalti suara alam, musisi dan pelatih vokal Indra Aziz ikut angguk-angguk geleng-geleng di TikTok resminya. Katanya emang suara alam yang direkam itu bisa diklaim sebagai karya cipta yang sah. Betul. Gimana kalau yang rekam toke? Itu toke dapat royalti berapa sekali bunyi? Toke. Indra juga nyorotin argumen dari LMKN yang bilang kalau proses rekaman, mixing, dan mastering itu karya cipta juga. Ya kalau gitu logikanya, yang muter berita Midnight Live juga harus bayar royalti.
Kalau begitu mah gue udah bisa beli kafling di bulan. Penonton gajiannya per jam bukan bulanan. Makmur ya. Terus dia di sidang Mahkamah Konstitusi, Hakim Arief Hidayat ikut kritik soal royalti ini. Katanya kalau ini diikuti secara kaku, WR Supratman bisa jadi orang terkaya sedunia. Soalnya lagunya diputar tiap upacara dari TK sampai acara tahunan kementerian. Arief ngingetin jangan sampai nilai sosial lagu diubah jadi tagihan invoice. Karena zaman dulu orang bikin lagu itu semangatnya kolektif bukan kooperatif. Sempet tuh direspon sama komisioner LMKN Yesi Kurniawan. Dia bilang Indonesia Raya itu kalau dipakai komersil masih kena royalti. Dan dibayarkan ke Yayasan Karya Cipta Indonesia. Publik pun gagap, bingung, nanya ke Google apakah kita selama ini nyanyi lagu nasional ilegal. Apakah ketika bocil lomba nyanyi dikasih piala seharusnya juga dikasih tagihan? Akhirnya Yesi klarifikasi. Katanya Indonesia Raya udah public domain. Tapi tetap harus cantumin nama WR Supratman, kayak cantumin catatan kaki di skripsi. Biar nggak dianggap plagiat. Tapi ya gitu, polemiknya masih mengalunkan ada sumbang. Antara musisi, pelaku usaha, dan pemerintah masih nggak seirama. Ujung-ujungnya kafe jadi sepi, lebih hening dari film horor. Bukan karena nggak ada selera, tapi karena takut di penjara. Jadi baiknya kita tanya lagi, siapa yang sebenarnya fales di kasus pungutan royalti? Karena kalau terus dibiarin, tukang bangunan bisa bikin LMK buat nuntut royalti karena waktu bangun rumah suaranya kedengeran sampai kafe.